Hai Sobat Rebahan, selamat datang di channel hiburan kaum rebahan. Admin akan membacakan kelanjutan sebuah cerita novel yang sangat seru, yang sangat menarik, yang sangat menghibur, yang sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Sebuah cerita novel yang sangat layak untuk diikuti dari awal hingga akhir. Sebuah cerita novel yang berjudul The Story of Yi-Chen. Tetapi sebelum melanjutkannya, pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi dan hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di part ke 359 bertepatan dengan bab ke 1711. Itu Yiko merasa terkejut setelah mendengar kabar seluruh keluarga Matsumoto Yoshito sudah dibantai habis. Dia dengan tercengang berkata, mereka sombong sekali bisa membantai keluarga Matsumoto yang sebanyak 30 orang dengan mudah. Siapa yang berani melakukan hal itu? Itu Emi menggelengkan kepalanya kemudian berkata, aku juga tidak tahu detail kejadiannya dan pihak kepolisian masih menyelidiki hal tersebut. Kemudian Yi-Chen berbicara dengan nada dingin, apa yang perlu diperiksa lagi? Semua ini sudah pasti perbuatan keluarga Su, karena sebelum tengah malam aku menyelamatkan kakak beradik keluarga Su, dan setelah tengah malam keluarga Su berhasil membantai habis keluarga Matsumoto Yoshito yang merupakan pelaku utama penculikan itu. Raut wajah itu Yuhiko menunjukkan betapa terkejut dirinya, kemudian berkata, bagaimana mungkin keluarga Su dapat bertindak sekejap itu? Matsumoto Yoshito hanya melukai bawahan dan dua junior mereka. Meskipun mereka ingin membalas dendam, bukankah sudah cukup dengan membunuh Matsumoto Yoshito saja? Paling jauh mereka bisa membunuh pengawal dari keluarga itu. Mengapa mereka tega melukai seluruh keluarga dari yang paling muda hingga yang paling tua? Yi-Chen berbicara dengan wajah murung. Cara keluarga Su memang seperti itu. Lalu Yi-Chen teringat akan orang tuanya sendiri. Dengan kebiasaan mereka yang bertindak kejam seperti ini, maka kematian orang tuanya kemungkinan besar berhubungan langsung dengan keluarga Su. Memikirkan hal itu saja sudah membuat Yi-Chen merasa sangat kesal. Dia benar-benar sudah buta karena telah menolong bahkan membebaskan kedua cucu tertua keluarga Su. Jika kemarin dia tidak turun tangan, maka kakak beradik itu pasti sudah menjadi mayat. Dengan begitu, keluarga Su akan kehilangan generasi muda mereka. Dan yang paling penting, hal itu bisa memberikan pukulan besar bagi sikap arogan keluarga Su. Bukannya dia berpikiran sempit, hanya saja dendam atas kematian orang tuanya membuat Yi-Chen tidak dapat berdamai dengan mereka. Itu Yuhiko yang berada di samping Yi-Chen melihat raut wajahnya yang sangat buruk, lalu tidak dapat menahan dirinya dan bertanya, Tuan Ji, apakah kamu baik-baik saja? Yi-Chen hanya tertawa kecil, kemudian menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, aku hanya merasa agak terkejut. Apalagi yang bisa dikatakannya? Dia tidak boleh menceritakan kematian orang tua dan jati dirinya kepada itu Yuhiko. Kepalanya selalu setelah itu Yohiko menganggukkan kepalanya, lalu setelah terdiam sesaat dia tiba-tiba menghela napas sambil berkata, aku tidak menyangka hanya dalam waktu singkat masalah bisa berubah menjadi seperti ini. Kemudian dengan wajah serius dia berkata, jika dilihat dari keadaan saat ini, sepertinya keluarga itu yang mendapatkan keuntungan besar. Itu Emi yang berada di sampingnya juga menyetujui ucapannya. Kenyataannya memang seperti itu, karena saingan terbesar kita adalah keluarga Takashi. Namun tidak disangka Takashi Machi dan Takashi Eiji malah meninggal, lalu diikuti dengan keluarga Takashi. Setelah ini keluarga Takashi pasti akan kehilangan kekuatannya. Dan lagi keluarga Matsumoto Yoshito yang awalnya terus berusaha mengejar ketinggalan mereka, namun kini seluruh keluarga telah dibantai dan saham keluarga Matsumoto juga sudah dijual bebas. Keluarga Takashi tidak memiliki kemampuan lagi untuk bersaing dengan kita, dan kemampuan keluarga lainnya berada jauh di bawah kita. Jika saat ini kita memanfaatkan kesempatan dengan baik dan membuat aset keluarga Takashi juga keluarga Matsumoto yang dijual bebas, maka dalam waktu singkat kita pasti bisa menjadi keluarga nomor satu di Jepang. Itu Yohiko menganggukkan kepalanya, namun raut wajahnya tidak menggambarkan
kebahagiaan. Lalu dia kembali menghela nafas. Aku sebenarnya ingin bersaing secara kesatria dan terang-terangan dengan keluarga Takashi. Namun aku tidak menyangka diriku akan menjadi nelayan yang menang dengan sia-sia setelah bertarung sengit. Benar-benar kemenangan yang dicapai dengan cara kotor. Pada saat ini Chen merasa semakin kagum kepada itu Yuhiko karena kebanyakan orang jika berada dalam keadaan seperti ini takutnya sudah merasa bahagia dan angkuh sampai lupa diri. Tetapi tidak disangka itu Yuhiko ternyata malah memiliki kesadaran diri sedalam itu. Saat ini itu Emi menenangkannya sambil berkata, "Kakak, sekarang sudah tidak perlu kalut tentang cara menang kita jantan atau tidak. Bagaimanapun jika kita tidak mencelakai kedua keluarga itu dan mereka jatuh karena alasan masing-masing, jadi kita bisa mengambil keuntungan ini tanpa rasa bersalah. Saat ini yang terpenting adalah membersihkan arena persaingan dan memanfaatkan kesempatan ini dengan baik agar keluarga itu menjadi semakin kuat dan tidak bisa digulingkan." Itu Yuhiko tidak langsung merespon ucapannya, malah berbalik menatap ke arah Chen lalu memberi hormat dan dengan tulus berkata, "Tuan Yi, terima kasih atas semua yang telah kamu lakukan. Seandainya bukan karena dirimu, maka keadaan keluarga itu sekarang bisa saja sama dengan keluarga Takashi. Jika tidak ada dirimu, maka keluarga Matsumoto Yoshito akan berhasil mengadu keluarga itu dan keluarga Takashi sampai hancur berantakan. Dirimu adalah penyelamat keluarga itu." Itu Emi yang menyaksikan itu semua segera berdiri lalu berlutut tanpa ragu sambil memberi hormat dan berbicara dengan tulus, "Tuan Ji, karena sepasang kaki kakakku tidak leluasa untuk berlutut, maka aku mewakili seluruh keluarga itu untuk menunjukkan rasa hormat dan terima kasih kami." Itu anakku juga berdiri dengan terburu-buru kemudian segera ikut berlutut di samping bibinya sambil mengucapkan rasa terima kasih. "Chen, tolong terima sujudku ini sebagai wujud rasa terima kasih kepadamu." Chen menghela nafas lalu berkata, "Kalian berdua silakan berdiri dulu. Kalian sebenarnya tidak perlu bersikap seperti ini. Meski aku kebetulan membantu keluarga itu, tetapi berhasil menghindar dari ujian itu pada dasarnya karena keluarga itu masih bernasib baik." Kemudian itu Emi dan Nanako bangkit berdiri. Itu Emi kemudian berkata kepada itu Yuhiko, "Kakak, apa yang dikatakan Tuan Yi ada benarnya juga. Selain karena bantuan dari Tuan Yi, memang nasib baik masih menaungi keluarga itu. Selain kita bisa membeli aset yang dijual bebas dari keluarga Takashi dan keluarga Matsumoto, sekarang kita bisa mengambil kesempatan selagi keluarga Takashi sedang mengalami kerugian untuk bekerja sama dengan keluarga Su saat ini. Hanya keluarga itu satu-satunya pilihan yang dimiliki oleh keluarga Su." "Tidak," itu Jiko berbicara dengan tega. "Sejak saat ini kita tidak akan bekerja sama dengan hal apapun dengan keluarga Su." Itu Emi dengan tidak sabar bertanya, "Mengapa? Bukankah Anda sudah lama menantikan kerjasama ini?" Itu Jiko berbicara dengan sangat serius. "Itu karena dulu aku belum memahami keluarga Su yang sebenarnya. Namun sekarang melihat apa yang terjadi pada keluarga Matsumoto, aku dapat melihat cara kerja keluarga Su yang penuh permusuhan dan melakukan kejahatan tanpa batasan moral. Mereka bahkan tega mencelakai anak di bawah umur. Jika kita bekerja sama dengan keluarga semacam ini, jika kelak terjadi perselisihan dengan mereka, maka kita pasti akan menjadi pihak yang dirugikan." Raut wajah itu Emi berubah serius lalu melanjutkan ucapannya, "Apa yang kakak katakan cukup masuk akal juga. Cara kerja keluarga Su memang terlalu keji." Sambil berbicara itu Emi tiba-tiba teringat akan sesuatu lalu dia berbicara dengan tergesa-gesa, "Kakak, aku dengar di Tiongkok ada sebuah keluarga yang levelnya mendekati keluarga Su dan mereka juga sedang berencana untuk memasuki bidang ekspedisi laut. Mereka sudah bersaing dengan keluarga Su selama bertahun-tahun. Kondisinya mirip dengan kita dan keluarga Takashi. Jika syaratnya memadai, maka kita bisa mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan keluarga Yi." Itu Yohiko menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sudahlah, kemampuan keluarga Su dan keluarga Yi sama hebatnya. Selama beberapa tahun ini ekonomi negara Tiongkok telah berkembang pesat dan kemampuan kedua keluarga ini berada jauh di atas keluarga-keluarga lain
di seluruh Asia, entah itu keluarga Su ataupun keluarga Yi, kita tetap bukan lawan yang sebanding dengan mereka. Jika kita tidak bekerja sama dengan keluarga Su karena tidak takut kelak akan dirugikan, maka alasan kita tidak bekerja sama dengan keluarga Yi karena kita tidak boleh menyinggung keluarga Su. Menurut pendapatku, kita sebaiknya jangan dengan sengaja menempatkan diri kita dalam situasi berbahaya seperti itu. Setelah menyelesaikan ucapannya, Ito Yohiko merenung untuk beberapa saat, kemudian dia berbicara dengan serius. Sejak hari ini, keluarga itu akan menghentikan seluruh kerjasama dengan keluarga dari luar negeri dan tidak akan menerima ajakan kerjasama dari keluarga manapun yang berasal dari luar negeri. Untuk beberapa saat ini kita akan berusaha keras untuk memperkuat dasar bisnis kita di Jepang, lalu mempersiapkan diri kita dalam berbagai bidang. Kelak jika kemampuan kita sudah sama kuatnya dengan keluarga Su dan Yi, maka kita dapat mempertimbangkan untuk bekerja sama dengan mereka. Ichen merasa semakin kagum setelah mendengar penjelasan Ito Yohiko. Kelihatannya Ito Yohiko tipe orang yang dapat berpikir panjang dan dapat mengendalikan nafsunya serta tidak serakah juga tidak ceroboh. Jika hal ini terjadi pada keluarga yang memiliki obsesi tinggi dan rakus, takutnya mereka tidak akan memikirkan obsesi dan buru-buru melakukan pendekatan dengan berbagai pihak. Di satu sisi, mereka akan menekan semua keluarga yang berada di dalam negeri, lalu berusaha melahap seluruh aset yang sudah dijual bebas hingga mereka menjadi keluarga terkaya. Di sisi lain, mereka akan melakukan kerjasama dengan keluarga dari luar negeri dan membuka jalan baru untuk meraih keuntungan serta mempercepat perkembangan perusahaan mereka. Namun, Ito Yohiko dapat melihat dengan jelas kondisi yang terjadi saat ini serta resiko dan bahaya yang tersembunyi di balik keadaan mereka saat ini. Tidak perlu dipertanyakan lagi kalau keluarga Su adalah keluarga yang buas dan licik. Keluarga seperti itu tidak memiliki moralitas yang dijunjung tinggi oleh dunia persilatan dan mereka juga tidak berperi kemanusiaan. Bekerja sama dengan keluarga seperti ini harus waspada setiap saat. Jika tidak, entah kenapa akan ditusuk dari belakang oleh mereka. Namun, jika mereka bekerja sama dengan saingan dari keluarga Su, maka sama saja akan menjadi saingan dari keluarga Su dan bahaya yang akan mereka hadapi jauh lebih besar. Daripada seperti itu, lebih baik mereka menutup pintu dan berusaha mengembangkan perusahaan mereka sendiri. Itu Emi juga telah memahami maksud pemikiran panjang dari kakaknya, lalu berbicara dengan serius. Pemikiran Anda benar sekali. Emi terlalu bodoh dan tidak berpikir panjang. Ito Yohiko melambaikan tangannya. Wajar jika kamu memiliki pemikiran seperti itu. Memulai sebuah usaha baru sama seperti sedang berjudi. Pilihan pertama bisa terus berjudi sedikit besar. Andai menang pasti akan memiliki masa depan yang luar biasa. Pilihan kedua setelah mempersiapkan nilai taruhan tertentu dan sudah menang, kamu cukup merasa puas dan bisa menahan diri. Berbicara sampai di sini membuat Ito Yohiko menghela napas panjang. Jika kejadian ini terjadi sebelum malam ini, pemikiranku pasti sama denganmu. Aku akan mengambil kesempatan ini dan berjudi dengan nilai yang besar. Tetapi karena hampir mati dan sudah kehilangan sepasang kakiku, maka aku semakin menghargai nyawaku sendiri. Aku mengerti pentingnya arti kehidupan dan saat aku tahu nyaris kehilangan anakku, aku semakin memahami hal ini. Jadi seluruh tindakanku saat ini akan lebih berhati-hati dan hal yang terpenting adalah melangkah dengan stabil. Ito Emi menganggukkan kepalanya dengan serius. Kemudian Ito Yohiko menatap Ito Nanako dan berbicara dengan serius. Nanako, karena kamu sudah sembuh total, jadi sejak saat ini kamu bisa tetap tinggal di Tokyo untuk menemani Otousan. Ito Nanako agak kebingungan mendengar ucapan ayahnya. Dia menyukai suasana Kyoto dan tidak rela meninggalkan Kyoto. Namun setelah mempertimbangkan keadaan khusus yang sedang terjadi saat ini, dia tidak bisa hanya memikirkan kesenangannya sendiri lagi. Tapi dia segera berkata, "Baiklah Otousan, anakku akan tinggal di sini untuk menemani Anda." Ito Yohiko kemudian berkata, "Aku menyuruh kamu tinggal di Tokyo tidak hanya untuk menemaniku, tetapi juga ingin kamu dapat lebih awal mempelajari tentang bisnis keluarga kita dan mempersiapkanmu untuk mewarisi perusahaan kita." Itu Nanaku berbicara dengan
gelisah. Oh San, Nanaku tidak punya pengalaman mengenai perusahaan keluarga. Apakah tidak terlalu cepat jika mewariskannya sekarang? Itu Yohiko menganggukkan kepalanya lalu berbicara dengan serius. Memang agak terlalu cepat, tetapi keadaan saat ini berbeda karena aku sudah kehilangan sepasang kakiku. Jadi mulai sekarang gerakanku akan terbatas. Berbicara mengenai hal ini membuat Ito Yohiko tampak sedikit kecewa dan menghela nafas. Dan lagi aku adalah orang cacat, jadi kurang cocok untuk mewakili keluarga kita di depan publik karena hal ini akan mempengaruhi image keluarga kita. Jadi saat ini kamu harus mempersiapkan diri untuk mewarisi posisiku. Setidaknya kamu harus menjaga image keluarga itu. Jadi kelak di depan publik kamu yang akan mewakili keluarga itu. Itu Emi juga ikut menasihatinya. Iya Nanaku, saat ini kamu seharusnya berdiri di depan publik dan ayahmu dari balik layar akan mengajari dan memberi saran kepadamu. Itu Nanaku mengangguk dengan perlahan. Baiklah, aku akan berusaha melakukan yang terbaik. Itu Yohiko dan itu Emi langsung merasa langsung lega mendengar jawaban Nanako yang cepat dan tepat. Wajar jika itu Yohiko meletakkan seluruh harapannya kepada Nanako. Hanya saja dulu Nanako terlalu fokus pada ilmu bela diri dan tidak tertarik pada bisnis keluarga. Saat itu Yohiko masih kebingungan bagaimana cara agar dia dapat membuat putrinya fokus menjadi pewaris perusahaan dan secara bertahap mengubah sikapnya yang masih suka bermain-main. Sebenarnya dia mengira tubuhnya masih bisa bertahan selama 10 tahun lebih. Jadi dengan begitu dia bisa memberi waktu yang lebih banyak untuk Nanako menikmati kebebasannya. Namun dia tidak menyangka akan ada perubahan sebesar ini. Meskipun sebagian besar budaya Jepang banyak yang berasal dari Tiongkok, tetapi tetap saja sudah terjadi pengembangan dari kebudayaan lokal. Di Tiongkok, para pebisnis meletakkan kepentingan mereka di posisi pertama dan tidak terlalu mementingkan image yang akan ditampilkan di depan publik. Tetapi di Jepang, karena menerima pengaruh budaya barat yang tinggi sejak restorasi Meiji, maka pebisnis di Jepang mulai memperhatikan image yang mereka tunjukkan di depan publik. Sebagai contoh sederhana, jika pebisnis Jepang yang melakukan pekerjaan di bidang administrasi maka akan merasa sakit kepala di musim panas. Karena kebanyakan pebisnis di Jepang akan meminta karyawannya mereka untuk bekerja dengan pakaian resmi, bahkan di tengah musim panas juga wajib mengenakan kemeja, jas, juga dasi. Jadi para pebisnis Jepang akan mengenakan pakaian resmi tanpa ada perbedaan usia, entah itu adalah acara konferensi pers ataupun menghadiri acara publik. Apalagi orang Jepang sangat suka membungkuk dan memberi hormat. Misalnya ketika sedang berbicara tiba-tiba ada orang penting yang datang, maka mereka akan tiba-tiba berdiri lalu membungkuk 90 derajat untuk memberi hormat. Setelah itu mereka akan duduk dan berbincang lagi. Jadi kondisi tubuh itu Yohiko saat ini tidak cocok menjadi figur untuk bisnis keluarga mereka. Itu Nanako meski masih muda tetapi penampilannya sangat cantik dan cocok dengan selera kecantikan orang Jepang. Jika dia yang bertanggung jawab sebagai figur untuk perusahaan mereka, maka hal ini akan menjadi pihak terbaik bagi keluarga itu. Ichen juga merasa optimis terhadap kemampuan itu Nanako, jadi dia berbicara sambil memberi semangat kepadanya. Nanako, jika kamu mewarisi keluarga itu, maka kamu memiliki kemampuan membuat perusahaan keluarga itu sebagai pebisnis influencer. Nanti media akan mengangkat berita tentang seorang presiden direktur wanita yang cantik. Jika tokoh presiden direktur cantik ini berhasil dibentuk, maka hal itu akan memberi keuntungan berlipat ganda bagi image bisnis keluarga itu. Setelah mendengar ucapan Yuchen, itu Nanako tanpa sadar merasa malu dan dengan wajah memerah berkata, "Ichen, jangan bercanda dengan Nanako lagi. Aku mana ada penampilan presiden direktur cantik. Aku melakukan ini karena terpaksa dan tidak memiliki pilihan lagi." Ichen berbicara dengan serius. "Kamu jangan memandang remeh dirimu sendiri karena dengan aura kecantikanmu kelak pasti akan menjadi pebisnis wanita yang dipuji oleh masyarakat Jepang. Jangan-jangan kamu malah bisa menjadi figur bagi pebisnis Jepang di luar negeri." Itu Nanako dalam hati merasa malu dan senang mendengar pujian Ichen. Ditambah lagi dia adalah wanita muda yang baru tumbuh dewasa, jadi dalam hal ini dia belum bisa menutupi perasaannya sehingga dia hanya bisa
menunjukkan wajahnya untuk menahan malu. Itu Yohiko melihat perubahan yang tidak biasa pada tingkah laku putrinya. Di saat ini dia yakin kalau putrinya telah jatuh hati pada pria yang berasal dari Tiongkok ini. Setelah mengamati putrinya untuk beberapa saat, dia semakin yakin akan pemikiran ini. Pada saat ini sebagai seorang ayah, perasaannya jelas agak sedih. Namun pada saat bersamaan dia juga merasa bahagia dapat melihat anak gadisnya mulai dewasa dalam masalah percintaan. Kemudian dia berbicara, "Emi dan Nanaku, kalian keluar dulu karena aku ingin membicarakan beberapa hal dengan Tuan Yi." Itu Emi dan itu Nanaku tidak terlalu memikirkannya. Jadi mereka segera pamit dan keluar dari kamar pasien karena mereka melihat itu Yohiko ingin berbicara secara pribadi dengan Yichen. Itu Yohiko baru berbicara dengan serius pada Yichen setelah mereka berdua keluar dari ruangan. "Tuan Yi, untuk masalah yang sebelumnya, jika aku telah menyinggungmu, tolong dimaklumi dan aku masih ingin meminta maaf kepada Anda dengan sungguh-sungguh. Terima kasih karena Anda membalas tindakan buruk yang kulakukan dengan kebaikan dan terima kasih sudah menyelamatkan putriku dan seluruh keluarga itu. Jika keluarga Su sampai mengira keluarga itu yang berniat membunuh cucu mereka, maka keluarga itu yang akan mengalami pembantaian." Yichen tersenyum dan berkata, "Tuan itu tidak perlu merasa segan kepadaku. Aku menolong Nanaku karena dia adalah temanku. Sementara mengenai keselamatan keluarga itu, Anda juga tidak perlu merasa segan kepadaku karena aku telah menerima uang Anda. Kami sebagai orang Tiongkok memiliki sebuah peribahasa kuno yang berkata, jika telah mengambil uang orang lain, maka harus menolong orang itu menyelesaikan masalahnya. Aku tidak boleh mengambil uang lalu tidak bekerja. Benar atau tidak?" Itu Yohiko tercengang. Dia tercengang karena dikejutkan oleh sikap tidak tahu malu Yichen. Yichen sudah mengatakan maksudnya dengan jelas, mengambil uang orang dan membantu kesulitannya. Jadi uang sebanyak 4,5 miliar itu tidak diambil dengan cuma-cuma karena dia sudah melakukan sesuatu untuk keluarga itu. Karena dia sudah membantu keluarga itu keluar dari masalah, jadi dia bisa mengambil uang itu tanpa beban. Itu Hiko masih dalam keadaan terkejut hingga dagingnya pun terasa sakit. Meski dalam hatinya dia merasa nyawa anaknya lebih berharga dibandingkan 4,5 miliar. Namun tetap saja dia merasa sedih karena sudah menyia-nyiakan uang sebanyak 4,5 miliar. Namun hatinya tahu dengan jelas dirinya sudah kehilangan 4,5 miliar tersebut dan tidak mungkin bisa meminta kembali uang tersebut atau memperbaiki kerugiannya itu. Jadi dia merasa tidak perlu memusingkan masalah tersebut. Dia tertawa dengan canggung memikirkan hal itu lalu berbicara pada Yichen. "Tuan Yi, perkembangan perusahaan farmasi Yusuan milikmu sangat pesat. Setelah kalian menguasai Kobayashi Pharmaceutical, aku percaya kelak kalian bisa berkembang lebih pesat lagi. Aku tidak tahu apakah kita bisa bekerjasama atau tidak." Yichen tersenyum sambil berkata, "Tuan itu, bekerjasama dalam bisnis ini sebenarnya tidak ada untungnya bagi Anda karena farmasi Yusuan adalah modal utamaku, jadi aku tidak mungkin berbagi keuntungan dengan orang lain." Itu Yohiko segera menjelaskan, "Tuan Yi, aku bukannya ingin mengambil keuntungan darimu, aku hanya ingin bekerja sama dengan lebih mendalam saja dan kelak keluarga itu akan dipegang oleh Nanaku sementara kamu dan Nanaku berteman baik. Lagi pula aku dapat melihat jika Nanaku sangat mempercayaimu. Kalian bisa mencoba berbagai cara untuk bekerja sama lebih baik lagi dan hal ini sama-sama menguntungkan untuk kamu juga untuk kami. Kerjasama ini benar-benar demi keuntungan kita bersama." Yichen tersenyum tipis. "Aku akan mempertimbangkan kemungkinan untuk kerjasama. Jika saatnya sudah tepat, aku pasti tidak akan menolak kerjasama dengan Nona Nanaku." "Baguslah kalau begitu." Itu Yohiko menghela napas lega lalu berbicara dengan serius, "Tuan Yi, aku dapat melihat jika Nanaku menyukaimu. Jika ada kemungkinan di antara kalian berdua, maka aku akan merasa sangat bahagia." Yichen segera berkata, "Tuan itu, Nona Nanaku masih terlalu muda. Anda lebih baik tidak berbicara sembarangan mengenai hal ini. Jika kabar semacam ini sampai tersebar dan mengundang salah paham orang lain, maka bisa mempengaruhi nama baik
Nanako. Itu Yohiko melambaikan tangan sambil berkata, aku sudah membesarkan putriku selama 22 tahun di dunia ini. Tidak ada orang yang lebih mengenalnya selain diriku, dan aku dapat melihat dia sangat menyukaimu. Bahkan dia benar-benar tulus menyukaimu. Jika boleh aku memberi saran, aku harap kamu bisa tinggal dan mengembangkan urusan usahamu di Jepang saja. Kamu memiliki farmasi Jusuan dan Nonaku memiliki keluarga itu. Jika kalian menikah, maka kalian pasti akan menjadi pasangan paling kaya di seluruh Asia, bahkan di seluruh dunia. Isen tersenyum dan balik bertanya, Tuan itu pasti sudah pernah menyelidikiku kan? Anda pasti tahu kalau aku sudah menikah. Wow, luar biasa sekali guys, ceritanya sangat seru, sangat menarik, sangat membuat kita penasaran jika tidak mengetahui cerita kelanjutannya. Tetapi sepertinya pada video ini, pada part ini akan sampai di sini dulu, dan kita akan lanjutkan di part berikutnya di video selanjutnya. Pastikan kalian sudah subscribe channel ini dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan jika admin upload video terbaru. Jika kalian menyukai cerita seperti ini, jangan lupa like. Jika berkenan, share juga ke teman lainnya agar teman-teman lainnya juga mendapatkan informasi hiburan di channel ini. Baik, kita lanjutkan di video berikutnya di part selanjutnya.